melakukan pengambilan hapusan tinja. Nah, di mana di sini saya indikasi dari pengambilan hapusan tinja ini, yang pertama pada pasien dengan gejala diare, terus pada pasien disentri maupun beberapa infeksi protozoa dan helminthiasis usus. Yang pertama itu saya akan mempersiapkan alat dan bahan, di mana di sini alat dan bahannya ada kaca objek dan 2 penutup kaca objek, ada label dan alat tulis, ada selotip, ada 2 pipet tetes, ada kayu aplikator, ada pot yang berisi tinja, terus ada 2 buah vial dengan volume 20 ml, terus ada larutan lugos iodin, ada larutan formalin, terus ada larutan saline solution, kemudian ada larutan polivinil. Selanjutnya itu prosedur kegiatan. Dan di sini kita akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel tinja. Yang pertama itu kita menjelaskan mengenai prosedur nanti yang akan kita lakukan, terus tujuan dari prosedur yang akan kita lakukan, serta memberikan jaminan akan menjaga rahasianya dan meminta persetujuan dari pasien. Selanjutnya itu kita akan memberikan kod tinja yang berisi identitas pasien dan nomor registrasi atau nomor rekam medis. Nah, selanjutnya itu kita akan memberitahu kepada pasien tentang pengambilan tinja yang baik. Adapun pengambilan tinja yang baik itu tinja masih dalam keadaan segar 1-2 jam. Ideal yang paling baik itu kurang dari 30 menit dibawa ke laboratorium. Setelah itu tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran lain. Nah, kemudian selanjutnya itu proses pembuatan hapusan tinja. Pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan dahulu. Nah, setelah saya melakukan cuci tangan dan dan memakai sarung tangan, di sini kita mengambil kaca objek yang berisi data pasien dan nomor registrasi pasien. Kemudian kita teteskan larutan lugol itu di sebelah tepi kiri dari kaca objek. Kemudian kita teteskan larutan saline solution itu di tengah kanan dari kaca objek. Kemudian itu kita ambil tinja menggunakan kayu aplikator. Setelah itu kita ratakan sampai teraduk rata, dan kita juga melakukan pada larutan lugol iodin. Nah, setelah teraduk rata, kita akan menutup kaca objek itu menggunakan penutup kaca objek. Selanjutnya itu kita melakukan cuci tangan lagi. Ya, di sini kita akan melakukan pengambilan tinja. Yang pertama itu kita mengambil 2 dengan vial volume 20 ml, kemudian kita tulis identitas pasien dan nomor registrasi di kedua vial. Kemudian kita beri kode. Untuk yang di sebelah kanan ini ada VV berarti larutan polivinil. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada label F dengan larutan formalin. Selanjutnya itu kita ambil larutan formalin, kemudian kita isi sampai setengah penuh. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada larutan polivinil. Kita juga isi sampai setengah penuh. Setelah itu kita dengan menggunakan kayu aplikator, kita isi tinja di kedua vial tersebut, baik di vial formalin maupun di polivinil. Setelah itu tutup kedua vial dengan rapat, kemudian tambahkan selotip agar aman kedua vial. Setelah kita tambahkan selotip, kita simpan ke dalam kotak atau kontainer dengan memastikan bahwa vial benar-benar aman dan tidak mudah pecah. Setelah itu kita melakukan cuci tangan asepsis. Setelah melakukan cuci tangan, sertakan surat pengantar pemeriksaan pasien yang berisi identitas pasien, nomor registrasi pasien,
atau nomor rekam medis, kemudian tanggal pemeriksaan dan kondisi klinis pasien. Terima kasih.